Ilmu khiyak yo. Nak beda dua angan-angan jo niat perlu ilmu. Angan-angan tu maksiat semata-mata. Mayakini hidup nang katibo. Wa yakin wa hidup besok. Atau angan-angan tu. Dengan angan-angan itulah orang mentaswifkan amal. Menjanji-janjikan amal. Besok salah. Kan tanda yakinnya ke hidup besok. Itu panjang angan-angan. Panjang angan-angan termasuk maksiat. Bakal tak sembahyang je lah, tak mudori. Kan yakinnya ketua tu, apa jangan-jangan. Bakal tak sembahyang je lah, ketua lah je cakap, waktu masuk, wiko lah. Wiko kena ada juga, ketua 2:30 dia tu zuhur. Ini yakin hidup, 2:30, panjangan-angan. Di panjangan-angan tu mengkau dikatakan maksiat semata-mata, karena angan-angan menjadikan manusia lalai. Awak kalau ada kemampuan awak nanti awak akan melaksanakan haji. Itu dah angan-angan tu. Tapi bantuannya untuk sama hampir sama dengan angan. Di pada setengah waktu, pada setengah jalan ada berdekatan antara angan-angan jo niat. Maka bisa dibedakan belimu dulu. Kalau tidak ada ilmu, tidak bisa membedakan. Itulah pentingnya ilmu. Awak disuruh Arab mengharap. Contohnya, awak berharap kepada Tuhan masuk surga. Tapi awak berharap ke Tuhan masuk surga. Tuhan itu pengasih penyayang. Sedangkan karajo nan ka membawa ke surga dak kayuan. Tuhan namanya tu. Kalau harap dikarajokan karajo setua mengharap. Tapi kalau arah-arah sen, sama je niat patabang lalu telangi lah kau niat patabang ada kerancannya. Tu kan? Kalau harap balik tiket. Jadi perbedaan itu adalah melalui ilmu. Wa kadzalika takunu fi jaza'in wa sukhtin. Sedemikian ada di dalam kegelisahan dan dalam kemarahan. Maka menyangka engkau akan demikian gelisah dan marah itu akan menghinakan diri dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Gelisah lawan sabar. Marah lawan reda. Ya, kalau marah lawannya reda. Kalau jaza gelisah lawannya sabar. Berarti awak tidak sabar, awak tidak reda, tapi sangkua awak lah menuan diri ke Tuhan. Jadi, tunan lebih bayo lole. Dan adalah demikian itu termasuk di dalam ria semata-mata. Dan menyangka engkau akan demikian, akan memuji bagi Allah Subhanahu wa taala.
Menyangka engkau akan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak tidak sabar, awak gelisah, awak marah. Sangku hati awak lah mainuan diri kata Allah. Sangku awak lah merendahan diri kata Allah. Padahal ada demikian itu pada ria semata-mata, dan menyangka engkau akan ria itu akan memuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyeru bagi manusia kepada kebaikan. Bawa orang tu awet baik. Jadi, atau menyeru bagi manusia kepada kebaikan. Fatakhuzu, maka bersegera engkau atau masuk engkau membilang engkau di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan maksiat. Dengan apa bilang? Dengan taat. Kayak salah tu. Kayak dosa. Tapi sang kuat tiwa taat. Bagus begitu. Karena tidak bisa membedakan. Bagus tidak bisa membedakan karena ilmu dah ada. Itu penting ilmu. Contohnya wak seru manusia berkebaikan. Disuruh manusia ku sembayang. Dia gih manusia ku nasihat. Tapi niat wak itu lain. Bukan karena Allah. Awak anggap itulah taat. Ya tak? Disuruh orang, dinasihati orang, sangkuati wak itulah taat tu. Sementara tu maksiat. Kan wak menyeru orang tu tidak lillahi ta'ala. Tidak apa bedakan kalau tidak ada ilmu. Wa tahtasibus sawabal azima fi mawadi nukubati, dan mengira engkau akan pahala yang besar di tempat-tempat ikab. Awak mengerjakan nan balarang sangkuat tiwak lah dapat palu. Ancok tadi. Wak sangkuat lah bayubana, wak magiah nasihat orang segala macam. Tapi karena tujuan lain. Itu namanya tempat ikab. Sangkuat tiwak lah palu itu. Ipayah jo beramal koyo. Sangajo wak beribadat. Lahirnya wak beribadat. Tapi pada hakikatnya ada menghindarkan sesuatu yang tak diingini. Itu namanya menyangka pahala yang besar di tempat ikab. Yang wajib belum selesai. Anan wajib jawab. Mula-mula nan wajib taharah. Mensucikan lahir dan batin. Disucikan tubuh awak dari kotoran dan najis, hadas, dan disucikan hati dari sifat yang tercela. Karena itu wajib. Sementara awak berbuat sunat, terfokus awak buat sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, pokoknya selalu sunat-sunat. Sangkuat tiak itulah baik. Padahal itu maksiat baru. Bagus maksiat karena wajib tak dikerjakan. Membersihkan hati tak. Sangkan bersihkan hati wajib. Itu namanya menyangka pahala yang besar di tempat maksiat. Itu bahaya kalau tidak ada ilmu. Kan banyak orang bakaja-kaja babu yang sunat, Fatihah saya tidak selesai. Ya. Fatihah nan selalu dibawa melaksanakan sembahyang tidak betul. Sementara awak lah bakaja-kaja kena sunat.
memperbaiki yang salah itu karukun Fatihah contohnya. Contoh rukun Fatihah. Wajib diselesaikan Fatihah itu. Sementara waktu untuk menyelesaikan Fatihah tidak ada, Pak. Tapi waktu untuk ambil yang sunat banyak. Nah, itu termasuk orang adu. Fatakunu fi gururin azimin wa ghaflatin qabihatin. Maka adalah engkau di dalam tipu daya yang besar, di dalam kelalaian yang keji, yang buruk. Itu juga pai mencari ilmu. Pada lahirnya mencari ilmu rancak, tapi di dalam hati wak pai mencari ilmu itu lain. Contoh lain, main daang kerajo. Kalau di rumah siap minta cucu sendiri. Kalau payak ka sabulamin hari Jumat, Ali selesai minta cucu. Itu tidak betul. Tidak follow tu. Nah, kikatnya mengawat tang mari. Nan lainnya penengah kaji. Nan pada hakikatnya main dagan diri dari merintang cucu. Itu. Apa tu? Satu. Fahazihi wallahi, maka ini demi Allah itu maksiat yang besar bagi orang yang beramal dari tidak berilmu. Maksiat yang buruk, yang sangat, yang besar. Somalia. Kemudian beserta demikian, seluruh demikian, maka sungguh bagi amal yang zahir ada sangkut pautnya, hubungannya dari usaha-usaha yang batin. Yang membaikkan usaha batin akan amal yang zahir, dan membinasakan dia amal batin akan amal yang zahir. Tapi kalau lai barasiah niat dalam, kan niat itu kan batin tuh, usaha batin, karajwati. Kalau lai barasiah, terimalah amal zahir kau. Kalau tak barasiah, tertolaklah amal zahir kau. Bahasa amal ibadat wak, tapi di dalam hati ada sifat dangki contohnya, atau takabur, atau ujub, atau ria. Itu mempengaruhi kepada amal zahir, sehingga amal zahir tidak diterima oleh Allah, tidak dari pahala. Itu mengko ada sangkut pautnya amal zahir ja usaha batin, amal hati. Apa contoh? Usaha batin itu, amal batin. Ikhlas. Itu membaikkan amal. Ria itu merusak amal. Ujub merusak amal. Mengingat-ingat karunia. Ujub jadu. Nyaman. Dia lainnya. Tekana awak salih. Lah tabayang awak lah rajin. Itu namanya tu. Menyebut minnah. Maka orang yang tidak kenal dia orang akan ini usaha batin, sifat-sifat batin, dan jalan-jalan berkesannya batin, memberi bekasnya batin pada ibadat yang zahir. Tak tahu, dan tak tahu pula dia akan cara memelihara diri, menjaga diri darinya usaha batin, dan memelihara amal. Tak tahu lonya bersoamal kau terpelihara dari amal batin. Faqallama yaslamu lahu, maka sedikit sungguhlah selamat bagi orang amal yang zahir ia pula. Tak selamat amal
sembahyang awak, puasa awak, zakat awak, segala amal-amal yang dikerajukan oleh anggota zahir ko, kalau hati tidak berasiah, tidak ada arti. Jadi kalau begitu, fatafutuhu, maka luput akan orang taat zahir dan taat batin. Tak cik. Habis. Tidak kekallah di tangannya orang kecuali celaka dan kepayahan. Payah beramal sana. Payah beribadat sana. Awak kanai tuding je Tuhan Allah nanti. Ini hianya ini kerugian yang nyata. Allah payah-payah beramal, tetapi tidak diterima Tuhan, kan itu kerugian yang nyata. Itu mangko sangat perlu memperbaiki hati. Hilangkan sifat yang buruk-buruk dati. Nak bersih amal zahir lah cukup syarat jurukunyo. Amal batin wak lah bersih. Itulah boleh dikatakan diterima amal Allah. Tapi cukup mana syarat yang zahir. Sembahyang syariatnya lah, ibadat syariatnya lah selesai. Tapi batin awak tak selesai. Banyak sifat yang buruk-buruk. Maka amal zahir itu tidak ada nilainya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada tubuhmu dan rupamu, tapi Allah memandang kepada hatimu. Kalau hati lai berasiah, lah dipandang Tuhan. Walihaza, dan karena ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sifat ilmu. Cik Rasul tentang mensifatkan ilmu. Inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Bahwa tidur di atas ilmu lebih bagus daripada sembahyang di atas jahil. Sembahyang wak sembahyang jahil. Lalu wak belimu. Lalu belimu. Bahas syarat-syarat lalu. Dua-dua ke lalu. Benda. Bau dua awak segala macam awak. Lalu wak. Lebih rancak lalu wak tu pada orang sembahyang dan jahil. Tak tahunya nama batas sembahyangnya. Tak tahunya sifat-sifat hatinya. Fa innal amila bi ghairi ilmin yufsidu aksara mimma yuslihu. Maka sungguh orang yang beramal dengan tidak berilmu membinasakan dia beramal itu, orang beramal itu akan lebih banyak dari barang yang membaikkan dia. Lebih banyak kerusakannya pada kebaikan. Kalau beramal tak berilmu. Contoh apa? Beramal tak berilmu. Imam lupa. Awak jadi imam ke? Awak jadi imam. Imam lupa membaca tahiyat awal. Ya. Sudah sujudnya di rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Lah tiba ya teh. Di rakaat yang ketiga ya. Cik makmum di belakang, subhanallah. Ya nak? Mandanga makmum membaca subhanallah, turun imam cakap. Bahas sembahyang imam tu batal. Kan tak berilmu. Kalau nya berilmu, tak muahnya. Bah tak muahnya. Awak bilalah sampai di yang fardu, indak boleh kembali kanan sunat. Tahiyat awal sunat, berdiri rakaat ketiga fardu. Tahu imam tu? Tak muahnya. Tapi kalau imam tak tahu, batal sembahyangnya, turunnya batal. Awak batal sembahyang awak, kena niat incarai. Tu bananya orang yang beramal dengan tidak berilmu membinasakan dia akan kebanyakan dari apa yang telah dia perbaiki, yang dia buat.
takbir sembahyang irayo ya lupa takbir nanti mau kali gerakan kedua lah macam petiah imam. Subhanallah imam mengulang ya. Anda baca tu sunat. Baca. Tidak dibaca na takbir di rakaat pertama dan kedua atau takana di imam ko. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takananya ndak bolehnya imam baca Allahu Akbar. Waktunya habis. Waktunya ndak ada lagi. Kan bisa aja imam lupa Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah baru dibacanya, ndak bolehnya kembali ke takbir. Waktu takbir ndak ada lagi. Ya sadangkan satu ayat sel ndak boleh. Ya ndak? Apalah pertengahan ayat. Bahasa orang baca subhanallah belakang niang salah. Ya ndak? Kalau imam sembahyang rayo lah talonsong wak baca bismillah, lupa wak baca takbir, bahasanya orang baca subhanallah belakangan yang salah. Taruhin saja. Karena waktu takbir itu tidak ada oleh. Waktu takbir itu bila? Sebelum membaca Al-Fatihah. Ah? Ya, terus kan? Ikut imam. Tak cerita. Tu lagi sekarang. Kalau beli orang bah. Nampak tamu sekali, ragunya sembahyang. Bagi imam tak sah sembahyang. Itu tidak ada. Tu tak beli mu. Meresah kan tak beli mu kau.